Oke, jadi gue udah pakai MacBook Air M4 ini sebagai laptop sekaligus secondary daily driver gue selama kurang lebih sebulan ya. Dan gue bisa bilang kalau ternyata yang pertama, transisi dari Windows ke macOS itu nggak sesusah itu. Dan yang kedua, ternyata macOS juga nggak sesempurna itu. Ya jatuhnya pros and cons sih, mau dari segi hardware atau software. Jujur aja gue masih belum bisa si MacBook ini atau macOS itu secara definitif tuh bisa dikategorikan lebih bagus daripada laptop-laptop Windows. Nah, di video ini gue mau jelasin tuh, maksud gue tuh kayak gimana dengan statement itu. Tapi gue mau disclaimer dulu kalau 100% hal yang gue bilang di video ini itu cuma opini gue pribadi aja. Yang artinya, apapun yang gue alamin dengan laptop ini tuh murni dari kebutuhan dan pemakaian gue terhadap laptop ini. Jadi, jangan langsung anggap kalau apa yang gue alamin dan apa yang jadi pengalaman gue tuh bakal relate ke kalian langsung gitu. Jadi kalian bisa bikin video ini tuh sebagai gambaran kasar aja kalau misalnya kalian juga considering untuk ambil si MacBook Air M4 ini, terutama mungkin kalau misalnya kalian lagi mau transisi dari Windows ke macOS juga. Oke, jadi yang pertama mau gue bahas itu ada di experience ngedit video gue di MacBook Air M4 ini yang jujur aja jauh ngelebihin ekspektasi gue sih. Jadi seperti yang kalian tahu, sejak bulan lalu tuh gue udah pindah editing software jadi DaVinci Resolve, dan emang itu juga jadi salah satu alasan kenapa akhirnya gue beli MacBook ini gitu kan. Memang dari awal gue nggak ada niatan buat jadiin si MacBook ini tuh daily driver editing gue, karena jujur aja gue tuh masih nyaman banget ngedit di PC gue gitu kan. Tapi ada aja kalanya gue harus ngabisin seharian penuh di luar, di kondisi gue harus nyicil editan video gue, dan jadinya gue harus ngedit video di MacBook ini. Nah, untuk experience gua ngedit video di MacBook Air M4 ini, gua ada dapet dua hal. Yang pertama, gua kaget sama performa dari si MacBook Air M4 ini, terutama pas gua coba buat ngedit rough cut video gua, yang artinya gua itu harus ngedit sambil nonton preview videonya di full resolution 4K gitu kan. Nah, selama gua ngedit, preview videonya tuh lancar banget di kondisi full res 4K gitu. Udah gitu gua ngeditnya tuh nggak sambil ngecas dan di ruangan outdoor pula, yang artinya nggak ada bantuan external cooling sama sekali. Dan karena itu pastinya gue awalnya concern ya, karena kan dia nggak ada kipas, terus gue juga nggak di ruangan ber-AC, kira-kira bakal panas apa enggak nih laptop. Tapi surprisingly gila sih, ini passive coolingnya mantep juga, karena gue udah pakai buat ngedit di ruangan outdoor gitu kayak sekitar 45 menit sampai 1 jaman gitu ya nyicil editan, dan nggak ada isu overheat atau nggak kerasa panas sama sekali gitu pas gue ngedit. Tapi emang yang barusan gue jelasin itu gue cuma nyicil editan aja, karena abis gue cicil editannya, gue pindahin lewat SSD ke PC gue dan gue selesain editannya di PC gue. Tapi nanti gue bakal ada bahas juga experience full editing di MacBook ini. Nah, hal kedua yang gue dapet adalah gue jadi paham kenapa orang tuh muji-muji terus nih trackpadnya MacBook ini. Karena emang beneran seenak itu cuy. At least buat gue yang emang sebelumnya udah terbiasa kerja pakai trackpad di laptop Windows, begitu akhirnya dikasih trackpad MacBook jadi makin lancar gitu cuy. Gue nggak tahu cara jelasinnya gimana, intinya tuh setiap gestur yang gue lakukan di trackpadnya ya, mau itu buat kerja dokumen atau buat ngedit video, itu kayak ke-tracknya tuh sempurna banget, kayak nggak ada miss input sama sekali. Gue tuh pas masih pakai laptop Windows anti banget cuy ngedit pakai trackpad doang, tapi for some reason pas akhirnya megang MacBook ini, gue suka aja gitu ngedit pakai trackpad karena emang seenak itu. Tapi emang jujur aja gue emang masih lebih suka pakai mouse ya kalau buat ngedit video, apalagi kalau misalnya efek-efeknya dan layer-layernya udah kebanyakan gitu kan. Tapi artinya kalau sekarang gue pengen ngedit di luar bawa MacBook ini dan gue lupa bawa mouse, ya gue nggak perlu khawatir karena tinggal ngedit pakai trackpadnya aja. Nah, tapi gue ada nemuin satu hal yang menurut gue sih agak nyebelin ya dari si settingan mouse dan trackpad dari si MacBook ini, yaitu dia itu settingan mouse sama trackpadnya nyatu cuy. Yang artinya kalau misalnya kalian pakai mouse yang softwarenya tuh kurang bagus, kayak misalnya mouse-mouse Cina gitu, itu agak susah buat ngebedain scroll wheel antara si mouse sama si trackpadnya karena dia settingan itu nyatu. Jadi kalau misalnya kalian baru colok nih mouse-nya,
itu scroll wheel mouse-nya tuh bakal kebalik gitu. Dan kalian nggak akan bisa misahin si settingan scroll wheel dari mouse kalian sama trackpad-nya, kecuali kalau misalnya satu, kalian install kayak semacam third party application gitu buat ngatur settingan si mouse-nya. Dan dua, kalian pakai mouse yang emang software-nya udah bagus, kayak misalnya mouse-nya Logitech yang udah support Logi Plus Options. Karena di Logi Plus Options ini, kita bisa setting mekanisme scroll wheel mouse-nya untuk jadi seperti biasa, tapi nggak ngubah orientasi scrollingnya si trackpad-nya. Kayaknya emang sih, macOS tuh jodohnya emang Logitech kali ya. Nah, alasan kenapa gue langsung bahas experience video editing gue di MacBook Air M4 ini adalah karena emang salah satu alasan terkuat gue buat ngambil si RM4 ini tuh ya supaya gue bisa ngedit video di luar dengan performa yang ya at least bisa ngedeketin PC gue lah. Karena yang pertama, video YouTube gue itu resolusinya 4K yang artinya perlu mesin yang cukup beefy. Dan kedua, editing software gue DaVinci yang menurut gue kayaknya agak berat ya. Tapi surprisingly di MacBook Air M4 ini cukup kerasa optimized dan kencang-kencang aja sih. Dan gue bisa bilang keputusan gue buat ngambil si MacBook Air M4 ini cukup memuaskan secara overall performance, tapi ternyata ada kurangnya juga loh. Gue mau bahas yang bagusnya dulu, which is di raw performance-nya. Di sini gue udah coba load timeline yang sama persis di DaVinci kayak yang udah gue edit di PC gue, yang mana post production-nya juga lumayan banyak dengan efek-efek dan pastinya color grading juga. Dan di sini gue coba tes render dengan resolusi 4K 8-bit 25 fps. Sebagai comparison, di sini gue bandingin sama renderan dari PC gue juga dengan settingan yang sama, cuma beda di codec sama formatnya aja ya. Dan hasilnya mau PC gue ataupun di MacBook gue, waktu rendernya sama-sama cuma 4 menitan aja untuk video 4K 8-bit 25 fps dengan durasi sekitar 8 menitan cuy. Memang pastinya gue nggak ekspektasi berlebihan kalau si MacBook Air M4 ini bisa ngalahin performa PC gue dalam hal rendering gitu kan. Apalagi PC gue sekarang udah pakai GPU baru, udah pakai Nvidia yang artinya udah ada format AV1 juga yang compressionnya tuh mantep dan hasilnya tuh udah kayak hampir lossless gitu. Tapi ya seperti yang tadi udah gue bilang, harapan gue MacBook Air M4 ini at least bisa ngedeketin dan bener bisa. Dan kita harus inget kalau ini tuh laptop yang tipisnya minta ampun cuy, bukan laptop yang gede berat harus dibawa-bawa sambil bawa ransel gede gitu. Nah, masih dalam konteks video editing, kan memang untuk sehari-hari gua pribadi masih ngeditnya itu di PC gua. Jadi si MacBook ini tuh dipakainya sama editor gua. Dan emang ternyata karena si MacBook Air ini nggak ada kipasnya, cuma ngandelin si passive coolingnya aja, dia itu bisa overheat juga, bisa throttling juga kalau misalnya di skenario-skenario tertentu, tapi mungkin skenarionya ini nggak sesuai ekspektasi kalian ya. Nah, langsung aja kita tanyain orangnya nih. Nah, ini kita coba samperin nih, yang lagi ngedit. Nih, dia ngedit pakai MacBook gua sama di extend ke monitor ultrawide yang 34 inci. Dan gimana bang, apakah hari ini ada isu overheating di MacBook Air M4 ini? Ada, tadi sempat overheat. Terus kalau overheat jadi nge-lag gak? Lumayan, terasa banget. Nge-lag ya? Iya. Terus ini jadinya pakai apa nih? Pakai FlyDigi nih. Apa, cooler? Iya. Emang bisa? Bisa. Tuh dia tuh yang ide tuh. Ya guys, jadi ini suka nge-lag ya kadang kalau lagi ngedit. Jadi ide gue adalah dipasangin cooler FlyDigi B8X. Nah, biar dia dingin supaya nggak nge-lag lagi guys. Lancar? Lancar. Gila nih ya, jadi buat kemarin ada yang nanya di video beli MacBook gua pakai cooler FlyDigi B8X. Bukan di video MacBook deng, di video FlyDigi B8X-nya justru ada yang nanya bisa buat pakai MacBook apa enggak. Bisa ya, nih ada testimoni langsung nih. Ini lucu banget, ini idenya aneh banget nih orang nih, tapi bisa anjir, aneh. Ya, jadi mungkin emang kalau misalnya buat dipakai kerja yang cuma di MacBook-nya aja buat ngedit video gitu walaupun 4K juga, itu pakai passive coolingnya kalau menurut gue sih cukup-cukup aja ya. Tapi kalau misalnya udah mulai connect ke external monitor yang resolusinya cukup tinggi, kayak monitor gue kan resolusinya 2K tuh yang ultra wide. Terus mungkin sambil connect device-device lain juga pakai kayak semacam adapter gitu, itu ternyata bisa bikin si MacBook-nya overheat dan akhirnya throttling juga. Jadi mungkin kalau misalnya kalian emang pengen bikin setup kerja yang bentuknya station gitu, yang bakal connect ke external monitor terus-terusan, ya menurut gue sih gue saranin pakainya kalau nggak Mac Mini,
ini ya MacBook yang Pro gitu ya, bukan yang MacBook Air ini. Tapi kalau misalnya kalian mau coba pakai MacBook Air dan pakai cooler juga kayak yang editor gue lakuin, ya boleh juga sih. Oke, jadi kurang lebih itu ya untuk experience gue pakai MacBook Air M4 ini buat editing video so far. Tetap note aja kalau gue itu baru pakai MacBook ini selama kurang lebih sebulanan. Jadi mungkin kedepannya kalau misalnya ada hal-hal baru yang gue sukain atau ada masalah-masalah baru lagi, gue bakal bikin video follow up-nya. Sekarang gue mau bahas hal-hal general yang bikin gue itu suka banget sama si MacBook Air M4 ini. Dimulai dari pastinya form factor dia. Bawa-bawa laptop ini bener-bener serasa kayak nggak bawa laptop cuy. Dan ini gue nggak berlebihan ya, karena yang pertama pastinya dia tipis dan enteng banget. Terus yang kedua, bentuk dia tuh lekukan-lekukannya kayak pas banget buat digenggam dalam kondisi tertutup. Dan yang ketiga, walaupun tipis dan enteng, build quality dia tuh tetap kerasa super premium dengan body yang full metal gitu ya. Dan gue rasa ini feeling yang susah didapetin sih buat laptop Windows di price range 14-15 jutaan. Gue juga suka banget sama layarnya yang walaupun masih pakai panel IPS aja, tapi warnanya udah akurat banget. Brightness-nya juga super terang, yang bikin kalau dipakai di outdoor tetap aman. Intinya udah lebih dari cukup sih buat gua. Memang nggak bisa dipungkirin kalau dia refresh rate-nya masih stuck di 60Hz aja. Terus kalau dibandingin sama laptop Windows di price range yang sama, itu udah ada yang pakai panel OLED ya. Tapi jatuhnya ya kompromi aja sih. Karena MacBook ini bener-bener gue pakai cuma buat kerja dan occasional entertainment, gue nggak ngerasa butuh lebih dari 60Hz. Dan seperti yang kalian tahu juga, kalau misalnya panel OLED itu kan ada resiko burn-in. Dan mungkin itu juga salah satu alasan kenapa yang seri MacBook Pro juga belum pakai OLED gitu layarnya. Masih pakai mini LED aja. Mungkin Apple juga nggak mau usernya itu dibayang-bayangin sama resiko burn-in kali. Tapi ya itu cuma teori gue aja sih. Oh iya, soal baterai, ya harusnya kalian tahu lah ya seberapa efisiennya baterai dari si Apple Silicon Chip ini. Gak banyak yang bisa gue bilang soal baterainya selain gue itu udah pernah megang laptop Windows yang udah pakai Intel Core Ultra dan ada sertifikasi Intel Evo-nya juga, yang artinya sih harusnya baterainya awet juga. Dan itu masih belum ada apa-apanya ketimbang keawetan baterai MacBook ini. Emang gokil sih baterainya ini. Dan mungkin satu hal signifikan lain yang emang gue suka banget dari MacBook ini ya pastinya tentang ekosistem. Karena gue juga emang pakai iPhone, jadi ini udah satu ekosistem ya sama MacBook gue. Dan sebenarnya nggak banyak juga yang bisa gue jelasin soal si ekosistem Apple ini ya. Udah banyak video-video di YouTube yang jelasin soal ekosistem Apple ini, jadi di sini gue rasa nggak perlu gue jelasin lagi. Tapi emang sebenarnya kebanyakan fitur ekosistem ini nggak gue pakai semua sih. Kecuali satu fitur, yaitu AirDrop. Nah ini ceritanya gue mau coba ilustrasiin perbedaan antara Local Send sama AirDrop ya. Jadi gue ini selama ini buat mindahin file dari HP gue ini ke PC gue dan sebaliknya itu pakai aplikasi yang namanya Local Send. Coba buka rel Local Send-nya. Nah jadi ini dia aplikasi yang biasa gue pakai buat mindahin file dari PC ke iPhone dan sebaliknya. Nah ini kalau misalnya di iPhone itu gue udah install juga karena gue emang biasa pakai. Nah jadi kayak begini di HP-nya. Aplikasi ini bisa dipakai buat mindahin file lewat WiFi gitu. Jadi kalian harus connect ke satu WiFi, mau device apapun itu, mau iPhone, Android, Mac, ataupun mungkin PC Windows gitu-gitu, laptop, itu bisa pakai si Local Send ini. Tapi emang walaupun bisa, tapi ya not the fastest lah. Jadi coba, misalnya rel, pencet yang send rel. Nah ini kan dia langsung nemu tuh ya, HP gua dipencet. Nah ini gua tinggal pencet accept aja nih. Nah ini nunggu nih. Nah tuh kadang-kadang bisa sampai 100 menit. Apa coba tadi 100 menit ya? Ini tergantung kualitas broadband wifi kalian di rumah tuh kayak gimana gitu. Jadi ya kadang bapuk, kadang kenceng, ya nggak terlalu bisa diharapin lah. Nah sekarang coba kita pakai AirDrop ya. Pal, coba Pal, kirim Pal AirDrop ke gua. Nah tuh dia langsung ngirim, nggak mau fokus anjir. Nah tuh, dia langsung ngirim. Ini filenya sama, size-nya sama juga ya. Dan dia ngirimnya secepat itu cuy. Beuh, lihat tuh. Cepet banget. Dan udah kelar. Dari yang hitungannya belasan menit jadi cuma belasan atau bahkan puluhan detik doang cuy. Gila.
Ini emang gokil sih AirDrop sih. Oke, jadi kan dari tadi gue udah jelasin apa aja yang gue suka dari MacBook Air M4 ini selama kurang lebih sebulanan gue pakai. Sekarang gue mau jelasin apa aja yang bikin gue benci sama MacBook ini, terutama macOS-nya. Yang pertama, Finder. Oh my god, Apple tuh kayaknya alergi banget ya bikin file explorer yang proper gitu. Mau di iPhone, mau di MacBook, kayaknya nggak ada yang bagus gitu file explorernya. Coba kalian lihat folder ini. Ini isinya ada 4 folder dan 2 file video, bukan? Bukan, di sebelahnya masih ada 4 file lagi. Kenapa nggak dibikin scroll ke bawah? Kenapa harus ke samping? Halo, Apple? Terus masa di Finder ini kita bisa freely gerakin foldernya tanpa ada mekanisme snapping sesuai alignment gitu? Kayak apa coba? Biar apa gitu bisa kayak gini? Tapi selain itu kayaknya gue masih bisa tolerir lah soal si Finder ini karena masih cukup usable walaupun butuh sedikit emosi dikit. Dan emang kayaknya di video beli MacBook gue tuh kayaknya di komen-komen tuh banyak yang nggak suka sama Finder juga ya. Terus untuk kebutuhan basic kayak misalnya multitasking nih. Let's say kalian mau multitasking yang 4 window sekaligus dalam satu layar. Kalau di Windows kan tinggal di drag ke sudut-sudutnya dan udah gitu langsung nge-snap jadi window kecil. Kalau di macOS secara bawaan kita cuma bisa multitasking kayak gini up to 2 window sebelah-sebelahan aja, tapi sebenarnya bukan itu yang gua benci. Karena sebenarnya bisa kok ini MacBook atau macOS tuh dipakai buat multitasking 4 window sekaligus, tapi apa? Ya betul, harus pakai aplikasi third party. Ini yang gua benci. macOS tuh kayaknya kebanyakan fitur yang nggak ada ya, fitur-fitur basic yang mana jadinya harus dibantuin sama aplikasi-aplikasi third party. Kayak misalnya buat multitasking window banyak harus pakai rectangle. Terus tadi kalau misalnya kalian nggak punya mouse yang softwarenya bagus, terus kalian mau misahin nih antara scrolling mouse kalian sama scrolling trackpad kalian, itu kalian harus pakai aplikasi yang namanya Better Mouse yang mana berbayar gitu aplikasinya. Terus pas gua coba extend layar MacBook gua ini ke monitor ultrawide gua, secara default nggak ada pilihan resolusi 21:9. Jadinya apa? Ya betul sekali, harus pakai aplikasi third party yang namanya Better Display. Ya mungkin jatuhnya simple sih, kayak ya udah tinggal install aja. Masalahnya di Windows tuh gua nggak perlu nginstall kayak gitu-gituan, dan kalau misalnya gua mau pindah dari Windows ke macOS, bukannya harusnya jadi lebih simple, kok malah jadi lebih ribet. Tapi ya udahlah ya, plus minus Windows tuh banyak kurangnya, ternyata macOS juga banyak kurangnya. Tinggal kitanya aja sebagai konsumen ya, mau itu user macOS atau user Windows, kita pilih aja kekurangan mana yang bisa kita tolerir. Jadi itu dia kurang lebih experience gua pakai MacBook Air M4. Sekarang gua mau coba jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian soal MacBook Air M4 dan macOS in general kalau dari perspektif gua aja ya. Dimulai dari satu pertanyaan yang cukup menarik nih dari komen video beli MacBook gua. Dari Bedabu Official. Emangnya cukup 256 GB buat sekarang? Terus dia bilang jangan tanya kebutuhan. Ya gimana ya? Karena mau nggak mau pasti kan tergantung kebutuhan nggak sih? Kalau gue pribadi sih, karena emang kerjaan gue cuma seputar video-video dan dokumen aja, jadinya ya gue cukup-cukup aja pakai 256 GB karena gue udah punya SSD eksternal yang 1 tera yang kalau misalnya gue pakai buat langsung ngedit dari si SSD-nya itu dan langsung render ke SSD-nya itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi ibaratnya internal storage gue tuh cuma buat aplikasi-aplikasi gue aja, bukan buat dokumen. Jadi ya balik lagi ke kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian itu tipe orang yang butuh banyak software, ya mungkin 256 GB tuh nggak cukup. Tapi selain itu harusnya kalau misalnya kalian punya portable SSD juga kayak gue, harusnya aman-aman aja sih 256 GB. Terus ini ada juga dari Instagram gue buka Q&A. Yang pertama ada dari Sir Marvin. Gimana perasaan abang setelah pakai MacBook Air M4 buat kerja dan nonton? Apakah ada kendala? Untuk nonton pastinya nggak ada kendala sih ya, karena yang tadi gue jelasin, layar sama speakernya udah mantep banget. Untuk kerja sih, so far karena kerjaan gue di MacBook ini cuma ngolah dokumen sama ngedit video aja, so far sih masih belum ada problem atau kendala sama sekali sih. Terus ada juga dari Raditya Kazuto, kekurangan terbesar di Mac yang fatal. Jujur so far gue masih belum ada ngerasain kekurangan yang fatal gitu ya. Mungkin yang tadi itu, kalau misalnya di macOS, kalau gue pengen
mengakses fitur-fitur yang ya bisa dibilang kalau di Windows tuh fitur-fitur basic itu harus pakai aplikasi third party dulu. Tapi selain itu masih bisa gua tolerir sih. Terakhir nih, biar nggak panjang-panjang banget videonya, ada dari Wishcat berapa lama buat adaptasi dari Windows ke Mac OS. Menurut gue sih pastinya tergantung orang sama keperluannya. Kalau gue sih rasanya gue masih dalam proses adaptasi sih, karena emang sebanyak itu perbedaannya. Kayak misalnya yang pertama, ternyata kalau cut paste file kalau di Windows itu pakai Ctrl X terus Ctrl V, itu di Mac OS beda gitu, bukan cut paste tapi move, pakai Command C sama Command plus Option plus V gitu kalau nggak salah. Jadinya beda gitu hotkey-nya. Terus pakai Finder juga gue ngerasanya masih belum bisa seefisien kayak gue pakai File Explorer di Windows gitu ya, pakai Windows Explorer. Jadi itu agak sedikit memperlambat workflow gue sih, gue rasa. Jadi ya seperti yang gue bilang, gue masih dalam proses adaptasi dan ini gue nggak tahu sampai kapan. Mudah-mudahan aja cepat selesainya karena gue cukup ngerasain sih bedanya workflow gue di MacBook ini ketimbang di PC gue. Oke, jadi itu aja dulu ya untuk sekarang. Gua rasa emang karena gue baru pakai si MacBook ini selama sebulanan aja, cuma itu doang gitu yang bisa gue sampein ke kalian. Sekali lagi ingat kalau ini tuh cuma opini pribadi gue aja dari pengalaman dan pemakaian gue. Jangan ditelan mentah-mentah, jadi bisa aja relate sama kalian, bisa juga nggak relate. Jadi please diskusi baik-baik di comment section di bawah ya. Paling segitu aja dulu untuk videonya. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.